Akhirnya dari kedua belah pihak kita juga sudah mengajukan kesimpulan. Kesimpulan itu kita juga ambil dari gugatan rekonvensi kita. Kita tetap pertahankan apa yang kita minta, bahwa kita minta hak pemeliharaan atau hak asuh untuk anak. Jadinya kita harapkan majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang kita minta. Dan di samping itu juga dari semua yang ada, dari pembuktian, kemudian duplik kita, itu semuanya kita gabungkan dalam kesimpulan. Dan apa-apa yang kita katakan ya semuanya hak bantah kita. Begitu juga apa yang diajukan dalam gugatan perceraian dari penggugat, itu juga kita simpulkan di situ. Mudah-mudahan pada tanggal 17 nanti Februari itu sudah diputuskan oleh majelis. 2 minggu. 2 minggu. Jadinya nanti putusan itu ya kita harapkan majelis juga memberikan putusan yang di tengah-tengah. Kita juga punya legalitas hukum. Selaku pengacara juga kita tidak hanya berbicara, hanya omong-omong, tapi semuanya ada dasar-dasar hukum yang kita ajukan. Dan begitu juga mengenai bantahan-bantahan kita mengenai adanya will atau apa segalanya, sudah kita bantah di kesaksian juga itu tidak terbukti. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Yang pasti hari ini kesimpulan. Jadi kenapa bersimpulan? Semua mulai dari gugatan, jawaban, reproduplik, bukti-bukti, saksi-saksi, ini dituangkan dalam kesimpulan. Ini adalah sebagian dari untuk nanti majelis hakim untuk memutus perkara ini. Jadi pertimbangan hakim dari fakta persidangan, inilah yang hasil diputuskan tanggal 17 nanti. Jadi sampai hari ini juga klien kami Ijong itu tetap dan dia sudah kuat, mantap untuk bercerai. Jadi dari pendirian awal ya Bang? Ya, tetap dari pendirian awal. Waktu sidang mediasi pun kedua pihak tetap, apalagi Ijong kan wakil tergugat. Jadi sampai hari ini tetap sudah siap untuk bercerai, dan dia berjuang untuk asuh anak itu karena dia betul-betul merasakan asuh anak itu karena dia adalah konsentrasi untuk asuh anak, karena beliau bilang bahwa anak itu nggak ada mantan anak. Jadi beliau bilang bahwa anak itu nggak ada mantan anak. Jadi dia berjuang untuk anak, itulah kira. Jadi intinya kita berharap sesuai dengan gugatan konvensi kita, apapun yang terjadi kita sudah mengajukan hak perwalian. Itu yang diminta oleh mereka dan kita ajukan hak pemeliharaan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kalaupun tidak ya sesuai dengan pasal 156, hak bersama-sama untuk mengasuh yang diputuskan. Dan begitu juga hak sama-sama untuk melakukan pembiayaan untuk hadana. Itu yang kita ajukan di dalam gugatan rekonvensi kita. Jadi mudah-mudahan ya hakim juga memberikan satu putusan yang terbaik lah bagi kedua belah pihak. Apapun namanya, ya inilah jalur-jalur di persidangan. Dan kita selaku kuasa hukum atau pengacara itu berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi nyata. Saksi-saksi yang kita ajukan juga saksi-saksi fakta yang melihat dan mendengarkan sendiri. Jadinya di dalam putusan nanti supaya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami percaya putusan akan di tengah-tengah. Putusan akan hadir atau boleh diwakilkan? Prinsipal kedua belah pihak akan hadir Bang? Mudah-mudahan. Pada prinsipnya itu tidak diatur, ya. Tidak diatur di dalam hukum acara. Tapi mudah-mudahan, karena mereka juga kan nggak puas juga nanti kalau umpamanya hanya mendengar atau dari media. Dan kami harapkan ya klien kami bisa hadir. Karena dengan adanya itu dia juga merasa puas mendengarkan dan melihat sendiri apa yang diputuskan. Ijong sendiri niat untuk hadir ya Bang? Kemungkinan besar mau melihat itu. Tapi saya belum pastikan bahwa dia bisa hadir atau tidak, karena dia juga akan cari makan gitu. Nggak akan mungkin, namanya buruh kan, disuruh-suruh sama pihak produser, dia mundur kan merugikan waktu juga bagi mereka. Beliau bilang bahwa anak itu nggak ada mantan anak. Jadi dia berjuang untuk anak, itulah kira. Jadi intinya
kita berharap sesuai dengan gugatan konvensi kita, apapun yang terjadi kita sudah mengajukan hak perwalian. Itu yang diminta oleh mereka dan kita ajukan hak pemeliharaan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kalaupun tidak ya sesuai dengan pasal 156, hak bersama-sama untuk mengasuh yang diputuskan. Dan begitu juga hak sama-sama untuk melakukan pembiayaan untuk hadana. Itu yang kita ajukan di dalam gugatan rekonvensi kita. Jadi mudah-mudahan ya hakim juga memberikan satu putusan yang terbaik lah bagi kedua belah pihak. Apapun namanya, ya inilah jalur-jalur di persidangan. Dan kita selaku kuasa hukum atau pengacara itu berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi nyata. Saksi-saksi yang kita ajukan juga saksi-saksi fakta yang melihat dan mendengarkan sendiri. Jadinya di dalam putusan nanti supaya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami percaya putusan akan di tengah-tengah. Putusan akan hadir atau boleh diwakilkan? Prinsipal kedua belah pihak akan hadir bang? Mudah-mudahan. Pada prinsipnya itu tidak diatur, ya. Tidak diatur di dalam hukum acara. Tapi mudah-mudahan, karena mereka juga kan nggak puas juga nanti kalau umpamanya hanya mendengar atau dari media. Dan kami harapkan ya klien kami bisa hadir. Karena dengan adanya itu dia juga merasa puas mendengarkan dan melihat sendiri apa yang diputuskan. Ijong sendiri niat untuk hadir ya bang? Kemungkinan besar mau melihat itu. Tapi saya belum pastikan bahwa dia bisa hadir atau tidak, karena dia juga mencari makan gitu. Nggak akan mungkin, namanya buruh kan, disuruh-suruh sama pihak produser, dia mundur kan merugikan waktu juga bagi mereka.